Rahayu para sesepuh dan para saudara di Kejawen Maneges. Rahayu. Berbahagia hari ini kita bisa membahas mengenai salah satu metode yang baik dalam menjalani kehidupan sebagai penghayat Kejawen Maneges. Bahwa di dalam Kejawen Maneges ini kita memiliki suatu dasar, yaitu samadhi. Hidup itu harus memiliki pikiran yang terkendali, sehingga jika pikiran kita terkendali, pikiran kita tenang, kita bisa memiliki kebijaksanaan, kita bisa benar-benar merasakan makna dari hidup, ya, kita bisa benar-benar merasakan tujuan dari hidup, ya, menemukan tujuan dari hidup. Jika tidak demikian, maka hidup kita menjadi hampa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu pengajaran yang penting di dalam Kejawen Maneges yaitu adanya ide mengenai manunggaling kawula lan Gusti. Ini adalah satu praktik penyatuan spiritual. Ini tentunya bukan praktik yang ecek-ecek. Ini praktik tingkat tinggi yang tidak mudah. Pemahamannya juga tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah untuk dimengerti, dan tidak mudah untuk dipraktikkan juga. Butuh mental yang matang, butuh wawasan yang berkembang untuk bisa memahami apa itu manunggaling kawula Gusti. Dan itu tidak ujuk-ujuk sampai pada pemahaman demikian. Tidak dengan hanya diskusi, tidak hanya dengan membahas ajaran-ajaran, tidak hanya dengan membahas sumber-sumber dari naskah-naskah lama kemudian muncul pemahaman. Mungkin pemahaman itu muncul hanya sebatas intelektual, tetapi tidak mencerahkan batin, ya. Sehingga ketika hanya pemahaman intelektual itu ibarat padang gersang kena hujan sebentar saja, tetapi setelah itu gersang kembali, gitu. Jadi di dalam memahami manunggaling kawula Gusti ini, kita juga tentunya ada tahapnya, ya. Untuk bisa sampai pada pemahaman yang tinggi, kita harus mengembangkan latihan yang sesuai, ya. Salah satunya adalah mengembangkan kapasitas dari kesadaran kita, mengembangkan energi kita, supaya kita bisa mencapai pada pemahaman itu. Jika energinya tidak siap, ya kita tidak sampai pada pemahaman itu. Ada salah satu falsafah Jawa yang mungkin sering kita dengar, bahwa urip iku urup, ya. Jadi kalau kita tidak memiliki pelita, kita tidak memiliki cahaya, kita tidak mampu melihat. Kita harus menyalakan pelita, baru kita mampu untuk melihat. Karena yang kita lihat ini bukan sesuatu yang biasa, ya, tidak bisa dilihat dengan mata melek begitu kelihatan, ya. Tetapi kita melihatnya itu menggunakan kebijaksanaan yang sudah berkembang, menggunakan batin yang sudah mapan, ya. Nah, dasarnya tentu, ya, di dalam Maneges ini kita memiliki moralitas, ya. Tahapnya moralitas dilatih dulu. Kita punya standar-standar moral hidup sebagai seorang penghayat Kejawen Maneges, ya, itu dipraktekkan. Kemudian kita juga ada praktik-praktik mengenai kebajikan, ya, itu juga dipraktikkan. Baru kemudian kita beranjak kepada latihan samadhi, menata pikiran. Nah, kembali kepada urip iku urup. Kalau kita tidak tahu bagaimana menyalakan cahaya atau api, maka ya kita akan selamanya berada dalam kegelapan.
Ya, oleh karenanya kita harus tahu bagaimana caranya menyalakan cahaya. Setelah kita menyalakan cahaya, kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebab jika kita sudah menyalakan cahaya, menyalakan api, kita menggunakannya dengan tidak bijaksana, ini akan membawa bencana. Ngaten nggih, Pak? Oleh karenanya, setelah kita mampu untuk menyalakan cahaya, kita harus menggunakan dengan bijaksana. Nah, tentunya untuk mencapai tahap manunggaling kawula Gusti itu, Kejawen Maneges punya beberapa metode. Yeah. Untuk sampai pada tahap keheningan, ya, tahap pikiran yang diam, tidak bergerak, sadar tetapi kosong, gitu. Kosongnya itu maksudnya adalah kosong dari kealpaan, ya, kosong dari ketidaksadaran, ya. Jadi pikiran sadar sepenuhnya, ya. Itu tidak mudah. Untuk bisa sampai tahap itu kita membutuhkan energi yang cukup. Kita perlu membesarkan energi diri kita juga, ya. Salah satunya adalah dengan melakukan meditasi elemen api. Nah, meditasi elemen api ini, Bapak Ibu, itu berguna sekali pada tahap awal untuk orang yang berlatih itu akan langsung menimbulkan energi instan. Staminanya itu akan menjadi sangat bagus. Ya. Orang yang tadinya mungkin akan sakit, baru flu, kemudian bermeditasi tidak lama, 30 menit saja, itu energinya sudah bagus, staminanya bagus, tidak jadi sakit. Kemudian kalau ini dilatih berkepanjangan, ini juga akan memberikan satu efek membantu penyembuhan diri. Selain itu juga membantu penyembuhan mental. Nanti jika secara fisik dia sudah energinya bagus, ya, sudah cukup, akan menapak kepada latihan-latihan yang lebih tinggi itu lebih mudah, ya. Jika kita tidak tahu bagaimana caranya mengisi kekosongan energi di dalam diri kita, tidak tahu menemukan caranya menggali energi di dalam diri kita, itu kita akan sulit untuk sampai kepada tahap-tahap yang lebih tinggi, ya. Pemahaman-pemahaman, ya, walaupun sudah dijelaskan secara gamblang, secara mudah, kita sulit memahami. Kenapa? Karena kita belum memiliki energi yang cukup, belum memiliki wadah yang cukup juga untuk menampung pemahaman itu. Oleh karenanya, salah satu metode di dalam Maneges ini, ya, kami perkenalkan kepada masyarakat, yaitu meditasi elemen api. Ini gunanya adalah pertama, untuk meningkatkan kesehatan fisik, kemudian meningkatkan kesehatan mental, dan kemudian menyediakan energi yang cukup bagi kita untuk menggapai pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi nantinya. Nah, langsung diuraikan. Bapak dan Ibu, bahwa alam semesta ini memiliki penyusun, ya. Alam semesta itu terdiri dari dua hal, yaitu yang bersifat material dan non material, ya. Yang bersifat material secara umum, ya, itu terdiri dari beberapa elemen, yaitu elemen tanah, elemen udara, elemen air, dan juga elemen api. Nah, kemudian ada penyusun yang lain, yaitu ruang. Kalau tidak ada ruang, maka elemen-elemen ini tidak bisa berdiri. Nah, kemudian di situ juga ada hukum alam, ya. Di situ juga ada aktivitas mental, ya, dan pikiran, ya. Ini semua membentuk yang kita sebut sebagai pemahaman ketuhanan, ya. Atau bahasa mudahnya adalah mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, elemen api ini pada dasarnya di dalam
tubuh kita itu sudah ada, tetapi kita selama ini tidak mengenalinya. Yang bersifat cair, mengalir, ya, menguap, itu adalah elemen air. Ya, kita berkeringat, ini ada uap, ada cairan, ada darah, ada berbagai macam enzim dan kelenjar. Itu semua yang bersifat cair adalah elemen air. Yang bersifat padat dan lunak itu adalah elemen tanah, gitu. Otot, ya, segala macam tekstur padat dan lunak itu adalah elemen tanah. Kemudian ada udara, tentu saja. Dan kalau kita merasakan di tubuh kita ada hawa panas dan hawa dingin, itu adalah elemen api. Memang tidak kelihatan apinya, tetapi yang bersifat panas dan dingin itu adalah elemen api, gitu. Nah, elemen api ini kalau kita mengenali, kita menggali, ya, itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal yang lebih baik untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan spiritual kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, terutamanya bagi masyarakat Kejawen Maneges. Elemen api ini, Bapak dan Ibu, itu tidak ada lain yaitu semangat itu sendiri, ya. Semangat untuk hidup, ya, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, semangat untuk memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih tinggi, semangat untuk berbagai macam, ya, tujuan hidup itu adalah api, ya. Tetapi di sisi lain ego kita juga merupakan api, karena orang yang punya ego itu batinnya kan panas, ya, hidupnya panas, ini juga api. Nah, oleh karenanya jika api ini hilang, ya, tidak ada panas dan dingin, ya, seseorang dikatakan mati, meninggal dunia, ya. Tetapi karena ada api inilah, maka kemudian seseorang bisa hidup. Urip iku urup. Kalau orang tahu bahwa ada api, tahu bagaimana cara menyalakan api, tahu bagaimana cara menggunakan api ini, hidupnya itu akan bermakna, akan punya tujuan, ya. Tapi kalau tidak tahu ada api, tidak tahu bagaimana cara menyalakan api, ya, tidak tahu bagaimana cara menggunakan api, hidupnya tidak punya tujuan, gitu. Nah, kita mulai dari mengenali ke dalam diri sendiri, ya. Sebelum kita mengenali alam luas, ya, bahwa ada api-api yang lebih besar di sekitar kita, kita mulai dari mengenali diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, api di sini itu bukan api dalam hal cuma sekedar filsafat saja, tapi ini memang api sungguhan, ya. Api ini tentu saja bisa membakar, ya, bisa membakar. Api ini memang untuk kita rata-rata tidak terlihat, tetapi jika kita batinnya berkembang, ya, api ini akan terlihat, memang benar-benar api, ya. Tetapi kita tidak menggunakan api ini untuk hal-hal yang lain, ya. Kita hanya belajar memahami api. Kita menggunakan api ini untuk pertama adalah meningkatkan kualitas dari tubuh kita dan untuk meningkatkan kualitas dari spiritual kita. Nah, Bapak Ibu, ya, untuk masyarakat umum akan kami perkenalkan meditasi elemen api dari Kejawen Maneges. Kami perkenalkan metode meditasi elemen api. Pertama, kita harus duduknya tegak, ya. Tentu saja duduknya bersila. Oke. Kemudian badan dikendorkan, tangan harus rapat, ya. Posisi tangan ada di atas lutut, demikian. Nah, untuk meditasi elemen api, mata boleh terbuka, tetapi boleh juga tertutup, tidak menjadi kewajiban, ya. Jika beberapa orang dengan mata tertutup menjadi mengantuk, maka boleh dengan mata terbuka, tetapi tidak terbuka sepenuhnya,
hanya terbuka separuh saja, mata menghadap ke bawah, ya, memandang ke bawah. Nah, jadi metodenya adalah dengan menggerakkan kesadaran. Ya. Kalau orang pada zaman dahulu membuat api itu dengan cara menggosokkan, ya, kayu, kemudian muncul api. Nah, kali ini kita membuat api dengan cara menggerakkan kesadaran, memutar kesadaran. Ada titik objek yang harus diamati. Yang pertama adalah sentuhan antara telapak tangan kiri dengan lutut, kemudian sentuhan telapak tangan kanan dengan lutut, dan punggung yang tegak. Ini kita rasakan, kita sadari, kemudian kita catat di dalam pikiran. Sentuh, sentuh, ya. Kemudian konsentrasi berpindah, disadari, dirasakan, dicatat, sentuh, sentuh, ya. Kemudian merasakan duduk, ya, disadari, kemudian dicatat di dalam pikiran, disebut di dalam pikiran, duduk, duduk, ya, sentuh, 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 duduk, duduk, terus demikian. Nanti setelah beberapa putaran, ya, kemudian diputar ke arah sebaliknya. Sentuh, 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 duduk, duduk, terus demikian. Nanti diputar lagi ke kanan. Sehingga pada saat konsentrasi dan kesadaran bagus, ya, pada tahap pertama, ketika pikiran sudah mulai hening, masuk ke dalam objek, itu kita akan merasakan adanya denyutan pada setiap objek. Ya. Kita rasakan, kita sadari, kemudian kita catat dalam pikiran, itu titik sentuhnya berdenyut, denyut, denyut, ya, sentuh, 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 tubuh kita juga berdenyut demikian. Nanti kita akan merasakan adanya perpindahan energi. Perpindahan energi, kemudian energinya berputar, dan kemudian demikian sebaliknya. Nanti lama-kelamaan karena pikiran terpusat di sini, itu akan muncul hawa panas, dan ini hawa panasnya tidak biasa. Ini sangat panas, ya, seperti orang demam, panasnya bahkan bisa lebih tinggi dari itu, dan itu di seluruh tubuh, mulai dari kaki, kepala, hingga ke sekeliling kita, itu sangat panas. Dan itu panasnya bahkan bisa bertahan beberapa jam setelah kita selesai bermeditasi. Orang yang duduk di sekitar kita pun akan merasakan panasnya. Dan itu memang panas sekali. Begitu. Nah, ini adalah meditasi elemen api. Ini tidak lain adalah membangkitkan energi di dalam tubuh kita. Gunanya adalah pada saat pikiran kita mengendap, ya, terpusat, mengendap, ya, itu tubuh kita menyerap energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ketika kita ada keluhan kesehatan apapun, ya, tubuh kita akan menyerap energi ini, ya, toh. Kelebihan energi ini akan digunakan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Sehingga ketika misalnya ada seseorang yang sedang menjalani perawatan kesehatan, ya, baik secara medis maupun tradisional, itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Apapun obat yang dia minum, makanan apapun yang dia konsumsi, itu akan menjadi maksimal, obatnya bekerja dengan maksimal. Proses penyembuhan dirinya semakin cepat. Setiap orang tidak bisa menghindari sakit, tetapi kalau sakit, sebaiknya sembuh dengan cepat. Betul nggak, Pak? Sehingga itu akan meningkatkan produktivitas kita juga, menambah ketenangan dan sebagainya. Sehingga manfaat pertama dari berlatih meditasi elemen api itu sudah tercapai. Semakin lama kita berlatih ini, ketenangan kita bertambah, spiritual kita meningkat, kesadaran kita juga akan meningkat. Karena kesadaran kita meningkat, kewaspadaan kita terhadap aktivitas sehari-hari itu meningkat juga. Akhirnya kita terbiasa hidup dengan kesadaran. Jika kita hidup dengan dengan sedikit kesadaran, kita sudah langsung tahu, kita waspada. Akhirnya setiap pergerakan kita itu penuh dengan kesadaran. Sehingga gunanya apa? Di dalam kejawen maneges, kita punya dasar moral. Kalau kita tidak punya kesadaran yang baik, kita tidak bisa berlatih moralitas yang baik. Kalau kita punya kesadaran yang baik, ya, kita punya moralitas yang baik.
akan selalu meningkat. Tangan kita punya kendali karena kita punya kesadaran. Kaki kita punya kendali karena kita punya kesadaran. Pikiran kita punya kendali, ucapan kita punya kendali. Mata kita punya kendali, telinga kita punya kendali. Kenapa? Karena kita punya kesadaran. Setiap hari kita berlatih kesadaran ini kemudian akan meningkat, membuat moral kita semakin baik, dan membuat kebijaksanaan kita juga bertumbuh. Pada saatnya, ketika wadah ini sudah cukup, energinya sudah cukup, dan ketika kita diberikan pembabaran mengenai ajaran yang tinggi seperti Manunggaling Kawula Gusti, seseorang mungkin tidak pernah belajar akademis yang tinggi, tapi ketika dia siap secara fisik dan mental, energinya juga sudah siap, dia akan memahami. Hidupnya akan menemukan tujuan hidup, menemukan makna, tidak lagi gersang. Gitu. Nah, jadi mari kita berlatih ya. Caranya sangat sederhana sekali, yaitu hanya dengan merasakan sentuhan, kemudian dicatat di dalam pikiran, sentuh, nanti akan ada denyutan. Kemudian dipindah, dirasakan, sentuh, ada denyutan. Kemudian dirasakan tubuh, sentuh, akan ada denyutan. Itu nanti akan seperti ada energi berputar, begitu. Terus diputar kembali, Demikian saja caranya. Nggih, mari kita bermeditasi nggih. Nggih. Bapak Ibu, sebelum kita bermeditasi, nggih, pastikan kita menggunakan pakaian yang nyaman, yang tidak ketat, ya, supaya kita bermeditasinya itu enak. Ya. Pakaiannya yang longgar, ya, terus celananya juga longgar, jangan ketat, ya. Ikat pinggang dikendorkan semuanya. Ya. Jika menggunakan kelang galung, ya boleh dilepas karena mungkin ini akan membebani, ya. Nah, baik. Yang paling penting dari meditasi elemen api ini adalah punggung harus tegak, ya. Karena punggung adalah pusat saraf terbesar kedua setelah otak, dan ini merupakan saluran api yang utama, ya. Pertama, arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar setengah meter. Kemudian kita rasakan tubuh secara keseluruhan. Kita sadari, kita rasakan tubuh secara keseluruhan beserta dengan seluruh titik sentuhnya. Kita sadari tubuh secara keseluruhan bersamaan. Dengan mata masih tetap terbuka, menghadap ke bawah, kita rasakan kulit-kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Dengan mata tetap terbuka, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah sebagai tanda bahwa Anda sudah rileks.
Kemudian kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada, kendorkan otot dada, kendorkan otot perut, kendorkan otot perut, kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekali lagi, kita rasakan tubuh secara keseluruhan. Rasakan seluruh tubuh beserta dengan seluruh titik sentuhnya bersamaan. Mata masih tetap terbuka. Rasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan. Sekarang rasakan sentuhannya. Kemudian kendorkan bola mata. Bola mata yang bergetar ditenangkan, dikendorkan. Kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah sampai akhir. Dijaga senyum itu. Sekarang rasakan seluruh bagian kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam.
Kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot dada dan semua organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot perut dan semua organ di dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah. Jika ada bagian yang masih tegang, dikendorkan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Jika ada bagian yang masih tegang, dikendorkan jauh sampai ke dalam. Sekarang sambil kita merasakan tubuh, kita akan berdialog dengan diri kita sendiri. Pada saat bersamaan dengan merasakan tubuh, ucapkanlah terima kasih kepada tubuh ini yang telah menemani kita hidup hingga berpuluh tahun ini, dan berikanlah doa baik untuk tubuh ini. Terima kasih tubuhku, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya bisa melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya bisa melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya bisa melakukan kebajikan lebih banyak lagi.
Sekarang kita rasakan seluruh tubuh kita bersamaan dengan seluruh titik sentuhnya. Dan dicatat sebagai duduk, 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 disadari, dirasakan, kemudian dicatat, duduk, 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 sehingga kita merasakan adanya denyutan di dalam tubuh pada saat menyadari dan mencatat duduk. Jangan lupa tersenyum. Kemudian rasakan sentuhan pada tangan kiri dengan lutut kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan dengan lutut kanan. Mari kita putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, dicatat, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, dicatat, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, disebut dalam pikiran, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan denyutannya, kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Terus diputar dari kiri ke kanan dengan cara seperti itu sampai kita merasakan adanya denyutan pada setiap sentuhan, ya, dan pada setiap titik konsentrasi itu.
Baik, sekarang rasakan kembali tubuh. Dicatat, duduk, rasakan, dicatat, duduk, rasakan, dicatat, duduk, 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 terus demikian. Sekarang kita putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan sentuhan kanan, rasakan sentuhan kiri, rasakan tubuh. Kita mulai dari sekarang. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, Baik, sekarang kita rasakan kembali tubuh. Dicatat, duduk, rasakan kembali, dicatat, duduk, rasakan, duduk,
duduk, duduk, duduk. Sekarang kendorkan ketegangan, buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah metode dasar dari meditasi elemen api. Saya akan beritahukan. Metode dasarnya adalah hanya dengan memutar konsentrasi. Ya. Anda lihat saya berkeringat, ya. Ya, panas. Jadi sentuh, 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 duduk, duduk. Cuma demikian saja. Nanti setelah berapa kali putaran diputar balik. Nanti diputar kembali. Nanti diputar kembali. Ini nanti ada energi yang berputar, ya. Seiring dengan kesadaran semakin kuat, terus konsentrasi semakin bagus, pikiran semakin meresap, itu kita akan merasakan adanya denyutan, kemudian ada perputaran energi. Ini menimbulkan panas. Tetapi ini metode pokok, metode utama. Jika ada orang yang tidak bisa panas tubuhnya dengan seperti ini, kemudian tubuhnya terasa sedikit kaku, ya, berarti dia ada hambatan, yaitu elemen tanah. Jadi cara mengatasi hambatan ini adalah dengan memutar searah dari kiri ke kanan saja terus sampai akhir, atau dari kanan ke kiri saja terus sampai akhir. Kalau misalnya dari kiri ke kanan sudah panas, ya, itu saja berarti. Tapi kalau tidak panas kemudian dibalik dari kanan ke kiri, itu ternyata malah panas, berarti kita punya permasalahan dengan paru-paru. Mungkin paru-paru basah, mungkin asma, mungkin ada flek di paru-paru dan lain sebagainya. Intinya permasalahan di paru-paru. Itu dilatih saja terus. Ya, dilatih terus sampai kemudian kita mendapatkan paru-paru kita nanti setelah beberapa minggu latihan itu menjadi bagus kembali. Kalau sakit tulang? Oh ya, kaki, nggih. Kaki saya itu ada gangguan hari ini. Oh, nggih. Tulangnya sakit dan kram. Kram, nggih, siap. Dari tadi, Nggih. belum acara. Nggih. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Itu kalau badannya kaku, berarti dominan elemen tanah, ya. Jadi apinya tidak menyala. Caranya mengatasi ini supaya apinya menyala, itu putarannya satu arah saja, sampai akhir. Nah, kalau misalnya ternyata dengan metode standar begini, itu apinya tidak menyala, malah muncul rasa dingin, ya. Rasa dingin seperti ada udara yang bergerak di sekitar tubuh, itu karena elemen udara. Jadi supaya apinya menyala, bagaimana? Kita merubah postur seperti ini. Ya, tangan dilipat depan dada, ya, badan tegak. Selain merubah postur juga metodenya berubah. Jadi kita rasakan tubuh, ya, keseluruhan dari kepala sampai ke kaki beserta dengan titik sentuhnya, dicatat, duduk, duduk, sampai berdenyut, duduk. Misalnya nanti sudah 5 kali dirasakan duduk, kita beri grounding, yaitu antara sentuhan kaki dengan lantai itu dicatat sentuh di dalam pikiran, ya, sentuh 2 kali saja. Tujuannya apa? Karena elemen udara ini dengan cara seperti ini itu panasnya sangat cepat dan luar biasa panas. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang panasnya tidak tertahankan. Jadi untuk mengurangi panasnya, panas ini kita salurkan ke bumi, ya. Jadi duduk, rasakan, ya, tidak usah buru-buru, rasakan, sadari, kemudian disebut di pikiran duduk. Keseluruhan dirasakan duduk. Keseluruhan dirasakan duduk 5 kali begitu. Nanti atau beberapa kali, lebih lama enggak apa-apa, ya. Nanti akan terasa panas. Kalau panasnya berlebihan, kita beri grounding. Kita salurkan ke Ibu Pertiwi, ke bumi. Sentuh, yaitu dengan merasakan sentuhan ini. Sentuh, sentuh.
Nanti di atas panas, di bawah ini dingin. Gitu. Sentuh, sentuh. Jadi di bawah ini nanti, ini belum pernah saya jelaskan di dalam grup promo. Di bawah ini nanti seperti ada air. Sentuh, sentuh. Nanti pada saat Anda bangun, bawahnya itu basah. Semuanya memang berair, basah semua. Ini nanti apinya akan menyala, merata seluruh tubuh. Ini kalau dengan hambatan elemen udara. Tadi elemen tanah, elemen udara, kemudian hambatan elemen air itu seperti apa? Kalau hambatan elemen air adalah dengan metode standar, memutar seperti ini, ternyata telapak tangan yang telapak tangannya basah sekali, atau telapak kakinya basah sekali, ya. Itu karena elemen air dominan. Panasnya tidak muncul, tetapi telapak tangan basah, telapak kaki basah. Nah, caranya seperti apa untuk menimbulkan api? Yaitu kedua sentuhan ini, kanan dan kiri, itu dirasakan bersama. Dicatat, sentuh, ya, sentuh, sentuh. Kemudian kita merasakan tubuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, seperti itu terus. Nanti apinya akan menyala karena digosok, gitu. Nah, api ini Bapak Ibu, saya perkenalkan, ini adalah api murni dihasilkan oleh pikiran, oleh kesadaran. Ini adalah api alam. Tidak dihasilkan dengan mengolah nafas, seperti orang biasanya berlatih tenaga dalam, atau Qigong, atau Tai Chi, ya. Api ini tidak dihasilkan dengan berlatih yoga atau senam. Memang orang yoga, orang senam badannya juga bisa panas, ya toh. Api ini tidak dihasilkan dengan latihan mantra, doa, tidak. Ini murni muncul karena pikiran. Kenapa bisa demikian? Karena pikiran kita sendiri pada dasarnya adalah api itu. Ketika pikiran kita bergerak, terpusat, maka kemudian apinya akan keluar. Nah, ini kita sebut sebagai meditasi elemen api. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan? Bapak Ibu, kalau menyadari, kenapa dokter memberikan obat penenang pada saat kita sakit? Selain obat-obat yang lain, ya. Kenapa? Karena supaya kita bisa beristirahat, ya. Jadi kalau kita pikirannya beristirahat, pikirannya pasif, tubuh akan memiliki kesempatan untuk menggunakan energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Energi itu didapat dari obat-obatan, dari makanan, dan dari energi alam ini, gitu. Kalau kita tidak bisa beristirahat dengan tenang, penyembuhannya juga lambat. Nah, sementara itu, di sini kita membangkitkan energi. Energi itu besar sekali, melebihi batas kebutuhan ketika kita sedang beraktivitas. Kita beraktivitas badannya panas, tetapi dengan membangkitkan energi ini badannya lebih panas daripada ketika kita sedang beraktivitas. Nah, dan ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika pikiran kita mengendap, ya, pikiran tentu saja tidak bisa diam pada seperti kita tertidur, tapi pikiran mengendap. Kenapa? Karena pikiran terpusat, ya, aktivitasnya turun, ya, dari tadinya berpikir, menganalisa dan sebagainya. Ini aktivitasnya turun, hanya terpusat pada 3 objek. Ketika pikiran mengendap, pasif, tubuh akan menggunakan kelebihan energi itu untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Oleh karenanya, jika energinya cukup banyak, proses penyembuhan diri kita dari penyakit itu akan lebih cepat, gitu. Dan kebetulan ini karena suasana sekarang juga COVID. COVID adalah penyakit dingin, Bapak Ibu. Penyakit dingin ini hanya bisa kita lawan dengan panas. Panas itu kita dapatkan dari mana? Dari alam, dari pikiran kita. Dengan membangkitkan panas ini, kita mampu untuk recovery, ya. Ini COVID adalah virus lama, tetapi DNA-nya secara genetik itu dirubah menjadi ganas. Jadi saya rasa semua orang di seluruh dunia
itu akan terkena COVID, akan terpapar COVID. Tidak hari ini, besok. Tidak mutasi yang sekarang, mutasi yang akan datang. Dan saya rasa ini akan terus berkembang. Ya. Oleh karenanya, kalau kita sadar bahwa kita pasti akan sakit, no problem. Yang penting kita tahu, kita bisa mengupayakan kesembuhan. Sakit tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengupayakan kesembuhan. Dan kalau bisa, sembuhnya lebih cepat. Kenapa? Karena kita butuh produktivitas. Kalau sembuhnya berlama-lama, itu mengacaukan segala macam hal. Tapi kalau sembuhnya lebih cepat, itu baik. Nah, ini yang kita tawarkan ya dari Kejawen Maneges untuk masyarakat, untuk dilatih menjadi salah satu solusi ya. Bagaimana pikirannya tenang, pikirannya penuh dengan kesadaran, akhirnya kesadaran itu tumbuh ya. Ketika wadah tubuh ini sudah berkembang, kesadarannya berkembang, energinya berkembang, kebijaksanaan itu juga akan muncul dengan sendirinya. Kita akan menembus. Tapi kalau wadahnya tidak siap, energinya tidak siap, kita ketemu dengan guru yang hebat sekalipun membabarkan dengan detail, dengan sederhana, tetapi kita tidak akan mengerti maksudnya apa. Gitu. Ya karena memang belum siap. Gitu. Nah ini kita membuat persiapan itu supaya lebih matang. Gitu. Tentu saja ada banyak metode lain ya di dalam Kejawen Maneges, tetapi mudah-mudahan ini cara berlatih yang mudah untuk dipraktikkan dan mendapatkan hasil yang cepat. Ya, demikian saja apa yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Rahayu semuanya. Rahayu. Nggih.